Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanani Evin. Kali ini kita akan unboxing lagi teman-teman. Saya dapat paket dari IBB Distribution teman-teman. IBB Distribution itu salah satu distributor besar di Indonesia. Dia mendatangkan banyak banget part-part sepeda atau bisa intinya di dunia perlengkapan persepedaan teman-teman. Ada kayak yang aku tahu ya, Lizard Skin, terus dia itu datangin saddle juga, saddle aku lupa nama saddlenya, terus make off, terus design. Nah, kira-kira apakah ini? Nanti kita buka bareng-bareng. Ini sekarang saya sudah punya cutter, jadi nggak pakai gunting lagi. Oke teman-teman, kita unboxing aja. Ini paketnya Lezyne ya. Bacanya apa ya? Lezyne. Kalau saya salah mohon dikoreksi untuk pembacaannya. Kita buka. Oke. Ada plastiknya, kemudian tanpa box, langsung direct seperti ini ya, teman-teman. Lezyne Micro M Strip Drive Pair. Jadi ini dua lampu yang dijual satu paket seperti itu. Sedikit sejarah Lezyne ya teman-teman. Lezyne itu ownernya adalah, kalian pernah dengar brand Truvatif nggak? Kalau udah pernah, pasti kalian paham tentang dunia enduro, downhill seperti itu. Nah, ini yang punya brand Lezyne adalah ex pemilik dari brand Truvatif, yang dimana brand Truvatif itu sekarang dimiliki oleh SRAM teman-teman. Kemudian dia setelah istirahat itu membangun satu brand baru lagi, yaitu brand Lezyne. Di Lezyne itu bukan hanya sekedar brand yang membuat lampu aja. Dia itu kalau secara general ya, dia ada cyclochrome ada, terus tools ada, pompa ada, kemudian dunia perlampuan ada, dan home base-nya sekarang itu dia ada di Amerika. Untuk keseluruhan produksinya dia diproduksi di Taiwan teman-teman. Nah, Lezyne itu punya pabrik sendiri di Taiwan. Oke, jadi tentunya ini bukan brand kaleng-kaleng, yang bukan brand baru kemarin sore, karena si ownernya itu merupakan orang yang sangat berpengalaman di dunia persepedaan. Kalau nggak salah sang owner itu dulu triathlon ya. Oke lah, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah tampak depannya ya. Di sini ada 600, maksimal dia bisa 600 lumen, kemudian maksimal runningnya itu 44 jam. Ini Lezyne, ini logonya khas banget. Ini unitnya ya. Kemudian ini unit lampu belakang, ini depan. Kilas tentang fitur-fiturnya ya. Aluminium, bodinya aluminium, dia CNC mesin, diproduksinya daytime flash, kemudian overdrive race mode, terus dia ada mode memory, USB charging. Kalau yang ini, yang lampu belakangnya CM composite matrix, terus daytime flash, mode memory, USB charging. Maksimalnya 150 lumen, kemudian 57 jam untuk pengoperasiannya maksimal. Biasanya kalau udah ngomong maksimal itu berada di titik lumen yang terendah teman-teman. Mematikan atau menyalakannya itu ditahan. Nih ya cara pengoperasiannya sedikit. USB charging dia 3 jam kurang lebih kalau untuk ngefullin ya. Ini adalah tabel pemakaiannya teman-teman. Quality made in Taiwan ya, jadi diproduksi di pabrik Taiwan. Ini SPP, ini logo apa, desain in California. Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Seperti ini kelihatan ya. Ini unitnya nanti kita bahas sekarang. Bukanya langsung ya, kayaknya langsung deh. Kita buka aja, soalnya nggak ada. Oke, kayak gini. Ini kayak bahan apa ya? Bahan sih, bukan kertas teman-teman. Oke, tampak dari dalam seperti ini. Ini ada apa ya? Kita lepas aja.
satu unitnya. Ini lampunya, ada lampu indikator baterai. Kalau misalkan masih hijau itu 100 sampai 75% baterainya. Kalau misalkan lampu hijau dan merah menyala itu 75% sampai 25%. Dan kalau misalkan lampu indikatornya merah itu 25% sampai 0%. Untuk mountingnya dia simple sekali. Untuk chargingnya dia seperti ini. Kita buka dulu isinya apa ini. Berat juga. Ini plastiknya bukan plastik yang udah disobek, teman-teman. Oke, kita unboxing plastiknya, kita geser. Ini ada USB ya. USB dia micro USB. Berarti belum Type C, teman-teman. Oke, ini bantalan, ini karet, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah untuk ngelok. Ini adalah lampu Lezain strip rear 150. Ini tampak dari depan, cuttingannya unik sekali, nggak flat. Ini yang mungkin bisa menjadikan lampu ini bisa hingga 270 derajat ya, angle lampunya itu, sebaran lampunya. Nah, dia terdiri dari 8 lampu LED, teman-teman. Ada tulisan Lezain di sini, plastiknya kokoh banget. Tampak dari samping. Ini adalah posisi tempat lampu indikator ya. Terus ini hook. Kalau dipegang ini karet dan ini plastik ya, teman-teman. Ini karet dia. Bodi ini ya, yang hitam itu karet. Ada getar-getar suaranya. Terus tampak dari belakang seperti ini. Ini karetnya bisa ngembang. Dan dia model cekung khas kalau misalkan lampu ini dipasang untuk sepeda aero atau seat post aero, teman-teman. Nah, fungsinya adaptor ini itu berguna kalau misalkan seat post kalian itu bulat atau yang flat seperti itu. Banyak model seat post kan, tinggal disesuaikan. Ya, ini makanya ada tambahan bantalan ini. Oke, dari sini terus sampai sampingnya lagi. Ini strip rear 150, dia itu tipenya 270 wide angle optics. Tampak dari atas, di sini ada tombol on off ya, teman-teman. Dari sisi bawah dia ada tulisan USB. Kita coba buka USB. Tebel banget, gokil. Ini tebel banget, sumpah ini karet, tebel banget, teman-teman. Ini karet loh, serius. Ini tebel banget. Kayaknya aku lampu itu gak ada yang setebal ini deh. Yang harga itu juga gak setebal ini deh. Oke. Dia masih micro USB biasa, teman-teman. Belum Type C sayangnya ya. Kita harus tutup lagi. Wih, feel nutupnya mantep banget. Kalau pas aku digini-giniin tuh ada kayak gerak gitu. Dengar nggak? Nah, aku nggak ngerti itu suara apa. Langsung aja kita coba nyalakan, teman-teman. Tahan kurang lebih untuk menyalakannya itu 2 detik. Tahan. Oke, ini baterai habis, kita coba charging aja dulu. Yang selanjutnya adalah lampu Lezain Micro Drive 600 XL. Lampunya kecil, dia cuman 2 jari, 3 jari, masih gedean 3 jari saya dia ukurannya. Kalau yang tadi itu ya kurang lebih gini, ini kecil segini ya. Bantet juga dia, mantap dia. Ini tampak dari atas ya, teman-teman. Dia ada sirip-sirip. Sirip-sirip ini bukan hanya tampilan aja, teman-teman. Tapi sirip-sirip ini ya, dia itu ada fungsinya untuk mempercepat pembuangan panas. Dia namanya fin ya. Kalau kalian tahu motor Honda bebek atau motor bebek zaman dulu, itu rata-rata di blok mesinnya dia ada sirip-sirip seperti ini. Nah, itu fungsinya untuk aliran udaranya biar lebih terfokus di sini. Dia membantu untuk membuang panas, teman-teman. Ini ada tombol on off di sini. Dari sisi samping sini ada tulisan Lezain Micro Drive 600 XL. Kemudian tampak dari bawah untuk tempat bracketnya, teman-teman. Ini karet, terus ini bracketnya bisa digonta-ganti. Benernya
lampu ini yang mounting banyak untuk tipe micro drive itu. Kayaknya di sini hanya cuma dikasih satu mounting aja seperti ini, mounting standar ya, mounting basicnya. Kalau misalkan kalian mau cari mounting tambahannya, kalian harus beli lagi tuh sayangnya. Yang sini polos, nggak ada apa-apa lagi. Ini karetnya mantep ya, contohnya oke. Terus tampak dari lampu utama ya, lampunya ada 2 LED ya. Kemudian ada cuttingan di sini. Ini adalah fungsinya untuk side visibility. Bagian belakang ini USB, kita coba. Dia kayak kalau dilihat-lihat, coba deh perhatikan. Kalau dilihat-lihat, diperhatikan bagian belakangnya itu ini mirip banget kayak bagian belakang stabilo teman-teman. Serius, ini mirip banget. Ini ya, bagian belakang ada tulisan USB besar. Lagi ini alloy teman-teman, sensi sistemnya. Kita coba buka. Gimana bukanya ya? Oke, buka. Tebel banget. Ini sih tutup ya teman-teman. Oke. Sistemnya seperti ini teman-teman. Sistemnya sudah modern. Dia tanpa kabel lagi, tinggal nyolokin ke adaptor saja dia. Ini tebel banget, sumpah. Apa namanya, karet penutupnya tebel banget, bulky, serius ini bulky banget ya. Oke, ini nggak ada suara-suara yang kayak yang belakang tadi. Oke, ini bulky banget, jadi saya yakin sih ini 100% waterproof. Kalau misalkan kita ingin tahu apa namanya ketersediaan baterainya, kondisi baterainya itu tekan sekali. Ini baterainya masih ya udah mau habis, tentunya sedikit lah intinya gitu. Oke, di mode pertama teman-teman, mode kedua, mode ketiga, mode keempat, mode kelima, mode keenam, ketujuh, 8, 9, kedap-kedap lebih kalem. Dia itu lampunya modelnya langsung nyala keduanya teman-teman, nggak model yang misalkan mode satu lampu gitu. Kalau hanya ada mode satu lampu aja, kemungkinan besar penggunaan baterainya jauh lebih awet ya. Yang selanjutnya adalah saya mau coba ngecas dulu teman-teman. Ini ya, ada power bank. Tadi cara ngecasnya itu seperti ini. Kita buka bagian belakangnya, ini luar biasa bulky banget dan lumayan untuk nyabutnya. Kalau seperti itu berarti sangat aman, memproteksi lampu ini ya dari air. Oke, kita coba ngecas. Oke, seperti ini ngecasnya. Tinggal dicolokin adaptor. Ini aku ada adaptor dari Knock ya. Dia bawaan dari Blender Rode 400. Apakah bisa bekerja? Kita coba aja. Nah, kita coba aja ya. Colokin. Bekerja. Kan misalkan kita pas waktu lagi touring gitu kan. Nah, adaptor kita kan ada beberapa colokan. Adaptor kita itu lubangnya, portnya itu ada 3 misalkan kayak punya aku. Saya bakalan kesusahan nih kalau misalkan nggak pakai tambahan kabel. Nah, ini berguna banget nih. Kalau misalkan lagi dicolok kayak gini, kemungkinan ya bisa juga sih kalau posisi paling samping atau paling pinggir kayak gitu. Tapi ini berguna banget sih kalau misalkan tetap ada kabelnya, tambahan kabel gini sih. Oke, kita akan coba ngecas yang strip rear 150 teman-teman. Jangan lupa dibuka penutupnya, terus colok. Oke, terus tinggal colokin aja. Nah, indikatornya dia warnanya hijau ya, lagi kedap-kedip. Nah, berarti bisa ngecas, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman, apakah lampu-lampu ini yang memiliki tutup yang sangat bulky dan mantep banget, kira-kira bisa nggak bertahan di air? Sudah ada air di sini, dan saya ingatkan sekali lagi, ini hanya kebutuhan konten, jangan pernah dicoba di rumah. Karena kalau kalian coba di rumah terus lampu kalian mati, ya
otomatis garansi kalian akan rusak teman-teman. Oke, nanti saya akan jelaskan mengenai garansinya. Dan yang paling penting adalah terakhir adalah harganya berapa lampu ini ya. Oke, yang pertama akan kita coba adalah lampu strip rear 150. Kita nyalain dulu teman-teman. Oke ya, udah nyala, langsung ada kita cemplungin. Kurang lebih kita tahan di 5 detik. Oke, bertahan ya. Sip, nggak ada gelembung-gelembung keluar, nggak ada itu, berarti nggak ada kebocoran, aman. Oke, ingat sekali lagi hanya untuk kebutuhan konten teman-teman. Kita matikan lagi. Selanjutnya adalah yang micro drive 600 XL. Kita nyalakan dulu. Ini udah mulai mau habis lampunya, baterainya, karena seharusnya dicas dulu. Apa? Oke, langsung kita coba teman-teman. Saya majukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak mati. Oke, bertahan teman-teman. Bertahan. Ini membuktikan bahwasanya klaimnya itu nggak kaleng-kaleng. Zen punya ranah di pabriknya itu atau di USA tempat desainnya, dia memiliki tempat khusus untuk pengetesan. Itu biasanya di laboratorium seperti itu. Jadi semuanya berjalan dengan baik, nggak ada problem, nggak ada troubles. Ingat, ini hanya konten, jangan sekali coba di rumah ya. Kalau misalkan kalian mau nyemplungin ya jangan harap garansinya bisa diklaim seperti itu. Sekarang untuk garansi teman-teman, garansinya secara umum Zen itu menggaransi 2 tahun teman-teman untuk kerusakan normal ya, kerusakan pemakaian seperti itu, asalkan bukan karena kerusakan karena kesalahan pemakaian. Dan dia LED-nya kalau nggak salah itu di 6 bulanan. Dan kualitas yang seperti ini dengan fitur-fitur yang sudah kita coba tadi, lampu ini di harga berapa? Lampu ini itu di harga 1.350.000 teman-teman. Atau tidak? Saya akan kembalikan ke teman-teman. Kalau menurutku sih worth it saja dengan segala kefleksibilitasnya ya. Meskipun kita tahu ini hanya dapat mounting satu aja, padahal Zen seri micro drive itu memiliki banyak banget mounting yang bisa kita pilih, bisa taruh di helm, di mana pun, pokoknya fleksibel banget lah. Sayangnya itu dia hanya dapat satu mounting di paket ini ya. Nah, kemudian waterproof yang pasti, terus dia ada kemampuan untuk membuang panas yang luar biasa baik. Dia memiliki sirip-sirip fin, itu juga satu teknologi atau satu inovasi yang baik untuk ketahanan, dan masa pakai lampu ini akan jauh lebih panjang. Ini dia waterproof yang pasti, terus bisa dipakai di seat post konvensional, bulat, flat, atau yang aero pun bisa, semuanya bisa. Dia menggunakan ini teman-teman. Nah, ada tambahan adaptor ya, atau tambahan dudukan, atau apa ya, pad tambahan lah, ini kayak gitu. Nah, dia hanya dapat satu ini sayangnya. Biasanya kalau di beberapa lampu itu bakalan dapat 2 strip ini. Ini sih bulky, pasti kuat. PR-nya adalah biasanya kalau udah kayak gini tuh sering kali hilang teman-teman. Ini hanya dapat satu. Kalau udah nempel seperti ini gitu, nah ya jangan dilepas-lepas ya teman-teman. Nah, ini ngikat dia, jangan sampai kelepas atau copot. Zen menyediakan banyak banget aksesoris tambahan. Ya silakan aja hubungi ya, kayak di Technoback, silakan aja coba cari di situ, karena dia dari karena mereka kan IBB sama Technoback itu satu holding ya. Jadi saya rasa di Technoback
bakalan banyak jual aksesoris Lezen sih, aksesoris lampu-lampunya. Itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau ada yang ngomong mahal atau enggak, ya tak balik nol lagi teman-teman. Mahal murah adalah preferensi masing-masing, itu setiap orang itu berbeda-beda. Kantong masing-masing orang itu berbeda-beda. Worth it atau tidak, intinya saya kembalikan lagi ke teman-teman. Kalau menurut saya sih worth it aja dengan segala fasilitas, dengan segala fungsi-fungsinya tadi dan segala fitur-fiturnya yang luar biasa, itu worth it menurut saya teman-teman. Yang terakhir, ini pasti kalian suka. Kira-kira lampu ini bisa nggak dipakai kalau misalkan sambil jalan? Kalau kalian punya adaptor panjangnya. Kalau kalian nggak punya adaptor panjangnya, tapi ini saya rasa kalau misalkan kita pakai kondisi seperti ini kemudian rusak, nggak bakalan ditanggung, nggak bakalan diklaim, nggak bisa diklaim seperti itu. Kira-kira bisa nggak dipakai sambil menyala lampunya? Ya PR-nya kalau kalian punya adaptor seperti ini panjang, saat touring, ikut event bentang Jawa atau event apa, ya kalian wajib punya adaptor kayak gini panjang, misalkan sambil dipakai. Coba aja. Oke, ini ngecas ya posisinya teman-teman. Bisa nyala apa enggak? Oke. Dia nggak bisa dipakai sambil dicas teman-teman. Kemungkinan besar kenapa nggak bisa dipakai sambil ngecas ya, bisa jadi karena ngomongin safety ya. Kalau sambil dicas dia akan jauh lebih panas lagi mesinnya, kemungkinan besar proteksi. Gitu aja teman-teman, kurang lebihnya ulasan singkat mengenai Lezen Micro and Micro Drive dan Strip ya ini. Semoga info tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya yang sedang mencari lampu, baik untuk ultra, baik untuk ngerut tiap hari, untuk gravelan. Karena lampu ini ketahanan baterainya juga luar biasa. Ini udah jauh lebih baik, udah diperbaiki dan pemakaiannya jauh lebih panjang daripada seri sebelumnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terus follow Instagramnya IBB Distribution dan Lezen Indonesia. Terima kasih sudah ngirimin ini. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini cara pasangnya. Ini lampu Lezen Strip rear 150 lumen ya. Nah ini pasang dulu nih ya, dia pasang dulu. Oke, berhubung seat postnya ini seat post round biasa, jadi nggak perlu tambahan padding lagi yang sparenya tadi. Kita tinggal pasang aja seperti ini. Posisi on off ada di atas teman-teman. Oke, tinggal disesuaikan deh. Oke, oke. Kira-kira penampakannya seperti ini. Kalau misalkan mau menyalakan ya tinggal tekan ini aja. Nah ini mode pertama ya teman-teman. Mode pertama kita rubah lagi. Mode kedua, mode ketiga, mode keempat, mode kelima, mode ke-6, mode ke-7, mode ke-8, dan mode ke-9, 10. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian lampu belakang teman-teman. Oke, sekarang kita proses pemasangan Lezen Micro Drive 600 XL ya teman-teman. Jadi ini drop bar atau flat bar bebas ya. Biasanya kalau saya menggunakan lampu itu saya letakkan di bawah teman-teman, di bawah drop bar. Nah sangat jarang posisi ada di atas kalau saya. Kenapa seperti itu? Kalau di atas itu saya sih agak terganggu. Nah makanya lebih senang ditaruh di bawah teman-teman. Seperti itu, biar jauh lebih clean aja, jauh lebih clean. Ini sangat fleksibel, ini bisa muter ya, ini bisa muter, disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya. Ini tak posisikan seperti ini, bisa juga diposisikan seperti ini, bebas.
ya. Ini tak posisikan seperti ini, kemudian saya pasang di bagian bawah sesuai dengan kebiasaan saya aja. Nah, kenapa seperti ini? Biasanya yang kanan kiri teman-teman. Kalau kanan habis tinggal pencet yang kiri, ini bisa di charging ya, seperti itu. Kalau kebiasaan saya pas waktu touring atau goes jauh, seperti ini penampakannya ya. Tinggal dinyalakan dari bawah. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakan ya. Gimana cara nyalainnya? Kan tahan dikit. Oke. Nah, ini yang 600 lumen teman-teman. Ini 600 lumen. Cahaya kanan kirinya itu bentar banget atau cerah banget ya. Nah, kayak gini lampunya. Oke, kita tekan lagi, turun cahayanya 400, tekan lagi 200, 100, dan ini yang paling basic atau paling dasar 25 kalau salah, antara 25 atau 75 ini teman-teman. Ini paling hemat nih. Oke, kita geser lagi. Ini day flash ya, 600 dia dua lampu yang menyala. Yang tadi juga dua lampu. Kita kan ini flash nyala dua-duanya juga. Oke, flashnya lebih cepat ya. Oke, udah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mode lampu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, gimana menurut kalian? Nah, ini biasa sih. Tuh. Biasanya sih pakai ini sih. Kalau aku antara 200 sampai 200 100 kalau misalkan nggak butuh nanjak atau turunan. Kalau turunan udah pasti pakai yang ini 600 kalau misal touring seperti itu. Oke.